Polisi kemudian membongkar bagian tersebut secara perlahan, dan benar saja di balik rongga sempit di dalam dinding itu, mereka menemukan bungkusan karung dengan bau yang sangat menyengat. Begitu karung tersebut terbuka, terlihatlah jasad Kudo dalam kondisi yang mengenaskan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang terjadi di negara Jepang, di mana pada malam tahun baru 2026, seorang perawat cantik menghilang tanpa jejak setelah berpamitan dengan keluarganya. Lalu 10 hari kemudian, polisi akhirnya menemukan dia dalam kondisi telah menjadi jasad dan disembunyikan di dalam dinding sebuah bar. Namun yang membuat kasus ini lebih menggemparkan adalah selama beberapa hari itu orang-orang yang datang ke bar tersebut tetap berdangsa, bermabuk-mabukan dan tertawa bahagia tanpa mereka ketahui kalau ada jasad yang berada beberapa langkah dari tempat duduk mereka. Sampai sekarang kasus ini masih diperbincangkan di negara Jepang. Orang-orang terkejut ketika mengetahui siapa pelakunya dan apa motifnya. Untuk mengetahui itu semua, mari kita bahas kisah di baliknya. Di wilayah Hokkaido, Jepang, terdapat seorang pria bernama Toshio Masukura berusia 49 tahun. Toshio tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana. Toshio sebelumnya pernah menikah dan memiliki anak. Namun ketika Toshio memasuki usia 40 tahun, rumah tangganya tidak berjalan harmonis sampai dia memutuskan untuk bercerai. Meski begitu, dia tetap menjalani perannya sebagai ayah yang memberikan nafkah sekaligus menjadi pendengar keluh kesah untuk anaknya. Dalam kegiatan sehari-hari, dia bekerja dengan membuka sebuah bar kecil yang bernama Lady Lux di kawasan Tomikawakita yang terletak di kota Hida. Sebelum membuka usaha tersebut, dia memang sempat bekerja sebagai pengemudi pengangkut kuda balap atau yang biasa disebut dengan Kyusobayuso. Pekerjaan itu memang cukup umum di daerah Hokkaido, tetapi karena dirinya yang semakin berumur dan tenaganya juga tak lagi sekuat saat dia muda, Toshio memutuskan untuk mempunyai sebuah usaha. Di bar miliknya itu, dia bukan hanya sebagai owner, tetapi juga berperan sebagai bartender. Beruntung usaha itu banyak dikunjungi pemuda sekitar, terutama kalangan perempuan. Banyak dari mereka yang tidak hanya menikmati menu di sana, tetapi juga senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Toshio. Mereka merasa nyaman ketika berbicara dengan Toshio yang mudah mencairkan suasana. Sampai-sampai beberapa pelanggan juga membentuk sebuah grup di aplikasi Line dan memanggil Toshio dengan panggilan Om Ramah karena sikapnya yang mudah bergaul. Lalu selain itu, Toshio juga aktif dalam komunitas berburu lokal dan dia memiliki izin resmi untuk menggunakan senjata berburu, sesuatu di Jepang yang hanya bisa dimiliki setelah melewati pemeriksaan ketat dari pihak berwenang. Kemudian ketertarikannya pada dunia berburu membuat Toshio bergabung dengan sebuah komunitas berburu lokal di Hidaka. Dari komunitas ini dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Kudo Hinano. Ketika itu Toshio merasa semakin tertarik ketika melihat penampilan tersebut yang mahir berburu, karena hobi tersebut tidak biasa bagi perempuan muda di negara Jepang. Hingga pada suatu waktu, Toshio akhirnya memberanikan diri untuk berkenal dengan Kudo. Di situ Toshio baru mengetahui kalau Kudo ini telah berusia 28 tahun, 21 tahun lebih muda dari dirinya. Untuk membuka percakapan, Toshio banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan pribadi Kudo. Kudo mengatakan kalau dia dibesarkan oleh sang nenek di kota Hidaka tersebut, sementara kedua orang tuanya sibuk bekerja di kota lain. Toshio sempat menanyakan pekerjaan Kudo, kemudian Kudo menjawab kalau dia bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit di kota Biratori sejak bulan Juli 2025. Lalu selama percakapan itu berlangsung, Toshio melihat Kudo sebagai wanita yang tenang dan lembut. Hal itu membuat Toshio merasa nyaman berbincang berlama-lama dengan Kudo. Mereka juga saling menceritakan pengalaman berburu satu sama lain, hingga akhirnya mereka tidak menyadari kalau waktu terus berjalan dan hari semakin malam. Akhirnya di hari itu Toshio mengantarkan Kudo untuk pulang, lalu menawarkannya untuk dia berkunjung ke bar miliknya ketika libur bekerja.
Pada awalnya, hubungan mereka terjalin karena kesamaan hobi, hingga akhirnya Kudo mulai sering mengunjungi bar milik Toshio setelah pulang bekerja. Setiap kali bertemu, Toshio yang lebih berpengalaman dalam berburu sering mengajarkan Kudo tentang teknik berburu dan penggunaan senjata. Lambat laun, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Seiring berjalannya waktu, Toshio memperjelaskan hubungan mereka. Dia mengakui kalau dia menyukai Kudo. Begitupun dengan Kudo yang ternyata juga nyaman dengan sosok Toshio. Meski usia mereka selisih jauh, tetapi keduanya merasa kalau itu bukanlah suatu masalah. Akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang kekasih. Namun, setelah hubungan itu dijalani, perlahan Kudo mulai merasa bahwa hubungannya dengan Toshio tidak sepenuhnya sehat. Hampir setiap saat Toshio terus menghubungi Kudo, terutama ketika sang pacar sedang bekerja. Dalam sehari, pesan dan panggilan dari Toshio bisa datang berkali-kali tanpa henti. Jika Kudo terlambat membalas sedikit saja, Toshio langsung merasa curiga dan menuduhnya telah melakukan hal-hal aneh. Mulai dari sengaja mengabaikan dirinya hingga berselingkuh dengan pria lain di tempat kerja. Padahal sebenarnya, Kudo sudah berkali-kali mencoba menjelaskan kalau dirinya benar-benar sibuk bekerja dan tidak selalu bisa memegang ponsel. Namun penjelasan itu seolah tidak pernah cukup untuk menenangkan Toshio. Rasa cemburunya justru semakin menjadi-jadi. Toshio terus dihantui pikiran kalau Kudo yang masih muda pasti memiliki banyak pria yang menyukainya. Oleh karena itulah, dia merasa harus terus mengawasi dan memastikan pacarnya tersebut tidak berpaling darinya. Lama-kelamaan, rasa curiga membuat Kudo merasa tertekan. Singkat cerita, pada sore hari tanggal 31 Desember 2025, Toshio mengajak Kudo merayakan malam pergantian tahun secara bersama. Karena nenek Kudo saat itu sedang bertemu teman-temannya, Kudo pun mengundang Toshio untuk merayakannya di unit apartemennya. Akhirnya, sekitar pukul 4 sore, Kudo pergi berbelanja untuk membeli berbagai bahan makanan. Dia berencana menyiapkan hidangan malam itu dengan memasaknya sendiri. Dengan suasana akhir tahun yang mulai terasa di sekitaran kota, Kudo tampak mempersiapkan malam tersebut dengan penuh antusias agar perayaan mereka berjalan menyenangkan. Lalu 1 jam kemudian, sekitar pukul 5 sore, Kudo sudah kembali ke apartemennya. Dia mulai mengeluarkan bahan-bahan masakan dari kantong belanja, lalu menyiapkannya di dapur kecil unit apartemen itu. Sambil menunggu air mendidih dan beberapa bahan matang, Kudo sempat mengirim pesan kepada salah satu temannya hanya untuk bertanya di mana mereka akan merayakan malam tahun baru. Tak lama berselang, suara ketukan pintu terdengar dari luar unit apartemennya. Kudo sudah menduga kalau yang datang adalah pacarnya, yaitu Toshio. Begitu pintu dibuka, benar saja pria itu berdiri di depan pintu sambil membawa beberapa minuman dan camilan ringan untuk malam itu. Suasana awalnya terasa hangat. Toshio membantu Kudo menyiapkan makanan di dapur. Mereka membagi tugas kecil mulai dari memotong sayuran, menata meja, hingga sesekali bercanda soal rencana tahun baru mereka. Aroma masakan perlahan memenuhi ruangan apartemen, sementara suara televisi di ruangan tengah memutar acara pergantian tahun. Namun ketika pukul 18.30 malam hari, suasana perlahan berubah ketika Toshio mengatakan kalau dia merasa akhir-akhir ini Kudo telah bersikap berbeda. Dia merasa Kudo menjadi lebih dingin, jarang memberi kabar, dan sering menghindari percakapan panjang dengannya. Kudo sempat menghentikan kegiatannya dan dia menjawab kalau dirinya belakangan ini merasa terlalu terkekang dalam hubungan mereka tersebut. Menurut Kudo, Toshio terlalu sering ingin mengetahui semua kegiatannya, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Namun, penjelasan itu ternyata membuat Toshio tersinggung. Dia merasa semua yang dilakukannya selama ini hanya karena dia terlalu menyayangi Kudo. Dengan suara tinggi, Toshio mulai kembali menuduh kalau Kudo telah menyukai pria lain yang lebih muda darinya. Di saat yang bersamaan, Kudo pun juga merasa kehilangan kesabaran. Dia lalu meninggikan nada bicara sambil meminta Toshio untuk percaya. Sementara itu, Toshio menghiraukan ucapan tersebut. Dia berjalan mondar-mandir di area dapur dan ruang tengah sambil meluapkan emosinya. Beberapa kali Toshio memotong ucapan Kudo sebelum selesai berbicara. Dia bahkan sempat tertawa sinis sambil berkata kalau rasa pedulinya ternyata dianggap sebagai sesuatu yang mengekang. Suasana apartemen yang tadinya hangat perlahan berubah tegang. Makanan yang sudah matang mulai terabaikan di area dapur. Di tengah emosi yang sudah memuncak, Toshio mendadak mengambil seutas tali yang berada di sekitaran apartemen tersebut. Tanpa memberi Kudo waktu untuk bereaksi, dia langsung bergerak mendekat lalu melilitkan tali itu ke leher Kudo dengan cukup kuat. Kudo berusaha melawan untuk menepis tangan Toshio, tetapi tetap saja tenaga yang dia miliki kalah dengan pacarnya itu.
Kudo berusaha tetap bernafas melalui mulut, tetapi cekatan itu semakin kuat sampai tak ada lagi udara yang dapat dia hirup. Beberapa menit kemudian, tubuh kudo pun terkulai hingga dia mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, setelah menyadari kalau kudo benar-benar sudah tak lagi bernafas, Toshio langsung diliputi kepanikan. Dengan tangan gemetar, dia berulang kali menepuk pipi kudo sambil memanggil namanya, berharap wanita itu masih bisa sadar. Namun tubuh kudo tetap tidak bergerak. Dalam keadaan panik, Toshio buru-buru melihat ke sekeliling apartemen untuk mencari benda yang bisa menutupi jasad kudo. Hingga akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah karung ban yang berada di area dapur. Tak mau membuang waktu, Toshio mengambil karung tersebut lalu berusaha memasukkan jasad kudo ke dalamnya. Setelah berhasil dimasukkan, dia mengikat bagian luar karung dengan menggunakan lakban agar tidak mudah terbuka. Setelah itu, dia mencoba menenangkan diri sambil terus memikirkan langkah berikutnya. Sebelum pergantian tahun, Toshio akhirnya memberanikan diri mengangkat karung berisi jasad kudo ke dalam mobil. Dengan suasana kota yang mulai ramai oleh perayaan malam tahun baru, Toshio sempat kebingungan menentukan kemana dia harus membawa tubuh tersebut. Beberapa kali dia terus mengemudi tanpa tujuan yang jelas sambil memikirkan tempat yang aman untuk menyembunyikan jasad kudo. Namun semakin lama dia berkendara, dia melihat hampir seluruh area kota dipenuhi oleh orang-orang yang merayakan malam pergantian tahun. Hingga akhirnya Toshio memutuskan untuk membuangnya di tempat barnya sendiri, yaitu Bar Lady Lux. Akhirnya Toshio melajukan mobilnya ke sana. Sesampainya di bar itu, Toshio mulai mencari tempat tersembunyi di dalam bangunan. Dan dia pun menemukan rongga kosong di balik dinding yang berada dekat mesin dart atau alat permainan lempar panah. Dengan tergesa-gesa, Toshio memasukkan jasad kudo ke dalam rongga tersebut. Setelah itu, dia menutup bagian depannya menggunakan papan kayu, lalu memasangnya dengan beberapa skrup agar terlihat rapat seperti semula. Untuk semakin menyamarkan bekas penutupan tersebut, Toshio bahkan mengecat ulang bagian dinding itu supaya tampak seperti dinding biasa. Setelah merasa jasad kudo cukup tersembunyi, Toshio kembali membersihkan area sekitar, lalu menyalakan pengharum ruangan secara terus-menerus agar bau jasad tidak dicurigai. Singkat cerita, keesokan harinya, di tanggal 1 Januari 2026, di sisi lain keluarga kudo mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sejak malam tahun baru, orang tuanya mencoba untuk menghubungi kudo, tetapi tak kunjung ada balasan. Neneknya juga ikut menelpon, tetapi hanya mendapatkan deringan tanpa jawaban. Padahal sebelumnya kudo sempat memberitahu neneknya kalau dia akan menghabiskan malam pergantian tahun bersama pacarnya dan tetap akan masuk kerja seperti biasa keesokan harinya. Namun setelah sang nenek menghubungi rumah sakit, kudo juga tidak berada di tempat kerjanya. Di situ rekan-rekan kerja kudo juga mulai merasa heran karena kudo hampir tidak pernah absen tanpa kabar. Sang nenek yang semakin cemas akhirnya memutuskan mendatangi polisi dan melaporkan kalau cucunya menghilang secara misterius setelah malam tahun baru. Kemudian di tengah pencarian kudo, di tanggal 2 Januari 2026, Toshio kembali membuka bar miliknya seperti tidak terjadi apa-apa. Malam itu dia bahkan mengadakan pesta takoyaki bersama para pelanggan tetapnya. Meski sekilas suasana bar tampak normal, tetapi beberapa pelanggan mulai merasa ada sesuatu hal yang aneh dari perilaku Toshio di malam itu. Di dalam ruangan terdapat sekitar 4 hingga 5 mesin pengharum udara yang menyala terus-menerus memenuhi seluruh bar. Dia juga berkali-kali menanyakan kepada pelanggan apakah mereka mencium bau aneh tersebut. Namun, para pelanggan tidak begitu menghiraukan. Mereka hanya menjawab kalau mereka tidak mencium apapun. Di malam itu, Toshio benar-benar terlihat berbeda. Dia terlihat gugup, pendiam, dan hampir tidak mengajak pelanggannya untuk berbicara seperti biasanya. Kemudian di sisi lain, polisi mulai melakukan pemeriksaan secara perlahan dengan mengumpulkan keterangan dari orang-orang terdekat kudo. Neneknya mengatakan kalau sebelum menghilang, kudo sempat berpamitan untuk merayakan malam tahun baru bersama pacarnya yang bernama Toshio. Beberapa teman kudo juga memberikan kesaksian. Di sore hari itu, sekitar pukul 17:20, kudo sempat menghubungi mereka hanya untuk menanyakan di mana mereka akan merayakan pergantian tahun. Namun setelah pesan itu, kudo tiba-tiba tidak lagi membalas chat ataupun menjawab panggilan telepon. Dan dari sanalah polisi mulai menduga kalau Toshio adalah orang terakhir yang bersama kudo.
Akhirnya di tanggal 4 Januari 2026, polisi mendatangi bar milik Toshio untuk meminta keterangan. Setibanya di sana, polisi mulai menjelaskan tentang hilangnya Kudo serta keterangan dari para saksi. Mereka lalu menanyakan apakah Toshio mengetahui keberadaan pacarnya tersebut. Dia memang membenarkan kalau dirinya sempat merayakan malam ulang tahun bersama Kudo, tetapi menurut pengakuannya, setelah acara itu selesai, mereka berpisah. Meskipun polisi merasa curiga karena Toshio sebagai pacar tidak langsung mencari dan hanya terlihat santai, tetapi polisi belum memiliki bukti jelas terkait dugaannya. Polisi kemudian mulai mencari petunjuk melalui rekaman CCTV di sekitaran apartemen Kudo. Dari rekaman tanggal 31 Desember 2025, sekitar pukul 4 sore, terlihat Kudo keluar dari apartemennya menuju toko terdekat untuk membeli bahan makanan. Polisi menduga saat itu Kudo sedang mempersiapkan hidangan malam tahun baru. Tak lama setelah Kudo kembali ke apartemen, sekitar pukul 17.20, Toshio terlihat datang ke lokasi tersebut. Petunjuk penting kemudian muncul sekitar pukul 18.30 malam. Rekaman kamera lalu lintas memperlihatkan mobil milik Toshio meninggalkan area apartemen. Dari sana, polisi mulai melacak pergerakan ponsel keduanya. Hasil pelacakan menunjukkan kalau sinyal ponsel Kudo dan juga Toshio sempat berada di lokasi yang sama sebelum ponsel milik Kudo tiba-tiba mati total. Temuan itu membuat polisi semakin yakin kalau Toshio adalah orang terakhir yang bersama korban sebelum dia menghilang. Berlanjut setelah 6 hari penyelidikan, tepat pada tanggal 10 Januari 2026, polisi kembali mendatangi bar Lady Lux. Kali ini mereka datang dengan bukti yang jauh lebih kuat. Di hadapan Toshio, polisi menunjukkan hasil rekaman CCTV, pelacakan ponsel, serta kesaksian para saksi yang mengarah kepadanya. Polisi terus mendesak Toshio agar berkata jujur tentang keberadaan Kudo. Namun Toshio tetap tidak mengaku. Karena merasa ada yang janggal, polisi akhirnya memutuskan menggeledah seluruh sudut bar tersebut secara menyeluruh. Saat proses penggeledahan berlangsung, salah satu petugas mulai curiga pada bagian dinding di dekat alat permainan panah. Permukaan dinding itu terlihat lebih baru dibandingkan bagian lainnya, seolah baru saja diperbaiki atau dicat ulang. Kecurigaan polisi semakin besar ketika mereka melihat ada bekas pemasangan papan dan juga skrup yang tampak tidak biasa. Polisi kemudian membongkar bagian tersebut secara perlahan, dan benar saja di balik rongga sempit di dalam dinding itu, mereka menemukan bungkusan karung dengan bau yang sangat menyengat. Begitu karung tersebut terbuka, terlihatlah jasad Kudo dalam kondisi yang mengenaskan, dalam posisi meringkuk dan masih mengenakan pakaian musim dingin. Penemuan itu benar-benar langsung membuat suasana bar menjadi berubah tegang. Setelah jasad berhasil dievakuasi, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan proses otopsi. Meski telah tertangkap basah, Toshio masih belum memberikan keterangan apapun. Namun, polisi tetap menangkapnya atas dugaan menyembunyikan jasad dan menghalangi penyelidikan. Dengan terungkapnya penemuan mengerikan itu, banyak pelanggan tetap bar Lady Lux mendatangi polisi. Beberapa pengunjung yang hadir dalam pesta takoyaki pada tanggal 2 Januari mengaku merasa ngeri setelah mereka mengetahui kenyataannya. Salah seorang warga Hidaka bahkan mengatakan kalau hal yang paling menakutkan bukan hanya keberadaan jasad itu sendiri, melainkan bagaimana Toshio masih bisa bersikap seolah semuanya normal di depan para pelanggan. Salah satu dari mereka juga menunjukkan di tanggal 19 Desember 2025, melalui grup line khusus pelanggan tetap bar Lady Lux, Toshio sempat mengundang para pelanggan untuk datang menghadiri pesta takoyaki pada malam tanggal 2 Januari. Di saat itu dia menyampaikan dengan ramah kalau mereka akan menunggu kedatangan para pelanggan. Salah seorang anggota grup kemudian bertanya pukul berapa acara itu dimulai, dan Masukura menjawab bahwa pesta akan dimulai sekitar pukul 7 malam. Percakapan di grup itu awalnya terlihat seperti obrolan biasa antara pemilik dan pelanggan tetapnya. Namun setelah jasad korban ditemukan tersembunyi di balik dinding bar, isi percakapan lain tersebut berubah menjadi sangat mengerikan. Beberapa hari kemudian, tim forensik memastikan kalau korban meninggal karena sesak napas akibat dicekik menggunakan benda seperti tali. Mereka juga memperkirakan bahwa korban dieksekusi pada malam tanggal 31 Desember 2025, hanya beberapa jam setelah terakhir kali terlihat bersama Toshio. Selain bekas jeratan di leher, tidak ditemukan racun maupun luka fatal lain pada tubuh korban. Temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa Kudo tewas akibat tindakan kekerasan yang dilakukan secara langsung.
Setelah hasil otopsi keluar, penyidik mulai menyusun seluruh rangkaian bukti yang telah mereka kumpulkan selama penyelidikan. Rekaman CCTV, pelacakan ponsel, kesaksian orang-orang, hingga penemuan jasad di balik dinding bar tersebut menjadi bukti penting yang mengarah kepada Toshio. Ketika itu, Toshio pun akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengatakan kalau dirinya tak sengaja mengeksekusi korban karena emosinya yang tak terbendung akibat masalah hubungan mereka. Singkat cerita, tepat pada tanggal 20 Februari 2026, Kejaksaan Distrik Sapporo resmi mendakwa Toshio Masukura atas kasus pengeksekusian dan pembuangan jasad. Dakwaan itu menandai dimulainya proses persidangan dan akan menentukan hukum bagi Toshio atas kematian Kudo Hinano. Hingga kini belum ada vonis resmi yang dijatuhkan kepada pelaku. Namun berdasarkan hukum pidana di Jepang, pelaku kemungkinan akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau dalam kondisi tertentu, bahkan bisa jadi pelaku mendapatkan hukuman mati. Kabar kematian korban menjadi pukulan yang sangat menghancurkan bagi keluarga, termasuk sang nenek. Apartemen yang biasanya dipenuhi suara dan cerita korban kini terasa sunyi. Di tempat kerjanya sebagai perawat, rekan-rekannya juga merasa kehilangan sosok perempuan muda yang dikenal lembut dan selalu peduli kepada pasien. Tidak ada yang menyangka bahwa malam pergantian tahun yang seharusnya menjadi awal harapan baru justru menjadi malam terakhir dalam hidup korban. Yang membuat keluarga semakin hancur adalah jasad korban yang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Sementara itu, kasus ini juga memperlihatkan bagaimana hubungan posesif dan obsesi dalam suatu percintaan dapat berubah menjadi tindakan kekerasan yang berbahaya. Mungkin banyak orang sering menganggap sikap terlalu mengatur atau rasa cemburu berlebihan itu sebagai tanda perhatian. Padahal, tindakan tersebut bisa menjadi awal hubungan yang tidak sehat. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan tidak selalu terlihat menyeramkan di mata masyarakat. Seseorang bisa dikenal ramah, mudah bergaul, bahkan disukai lingkungan sekitar, tetapi dia secara diam-diam menyimpan sisi lain yang berbahaya ketika emosinya tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itulah penting bagi kita semua untuk lebih memahami tanda-tanda hubungan toksik serta harus berani untuk mencari bantuan ketika mulai merasa tertekan atau tidak aman dalam sebuah hubungan. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.